Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknik digital, yaitu kali ini kita akan bahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Pada materi sebelumnya kita sudah pahami tentang gerbang digital kombinasi. Jadi diharapkan kamu semua sudah paham betul bagaimana gerbang kalau digabungkan dengan dihubungkan ke gerbang-gerbang yang lain. Misalnya output OR masuk ke NOT, dari NOT masuk ke gerbang ke N, ya dari N ke gerbang ke N. Nah, outputnya itu gimana? Ya, kemarin juga kita sudah jelaskan dari kombinasi gerbang logik itu nanti dapat dihasilkan persamaan aljabar bolnya. Ya, nah kamu bisa bekerja di dua sisi dari skema gerbang logika kombinasi menjadi persamaan aljabar bol, atau dari persamaan aljabar bol bisa mengubahnya menjadi merealisasikan dalam bentuk gerbang kombinasi. Kalau sudah paham itu, kita bisa lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang multiplexer dan demultiplexer. Apa definisi atau pengertian daripada multiplexer dan demultiplexer? Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input digital dan menyeleksi salah satu input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan ke satu output, ya, pada sisi output. Saya boleh katakan multiplexer itu masukannya banyak, keluarannya satu, kira-kira seperti itu. Itu disebut dengan multiplexer. Jadi multiplexer masukannya banyak. Ada 2, ada 3, ada 8, 9 ya. 8 dari 0 ke 7, atau bisa sampai dengan 15 dari 4, kalau 4 ya, dari 15 input. Jadi yang jelas multiplexer itu seperti saklar rotary, saklar pemilih ya. Dia outputnya cuma satu, inputnya banyak, outputnya satu. Jadi kita bisa pilih sinyal satu aja yang dipilih, yang dikeluarkan, yang dihubungkan ke output, atau sinyal 2 saja yang dikeluarkan, atau sinyal 3 saja. Nah, bagaimana ini bisa dikeluarkan? Nanti ada address di sini, ada sinyal pengontrolnya. Nah, kebalikan dari multiplexer, dan singkatannya namanya disebut dengan MUX, ya. Jadi cepatnya kalau saya boleh katakan multiplexer dan demultiplexer, saya boleh katakan dia MUX dan DEMUX. DEMUX adalah kebalikan daripada multiplexer. Kalau multiplexer inputnya banyak, keluarnya satu. Kalau DEMUX masuknya satu, keluarnya banyak. Ini bisa didefinisikan adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input ke beberapa output yang tersedia. Ya, jadi ini pengertian multiplexer dan demultiplexer. Kalau multiplexer banyak input, bisa dipilih salah satu input saja yang disalurkan. Kemudian demultiplexer dari satu input bisa dikeluarkan ke banyak input. Untuk apa aplikasinya? Ini cukup banyak aplikasinya sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi menjadi lebih simpel, ya. Misalnya kita mau memilih, ya, ini masukkan. Jadi bisa dibayangkan kalau di depan ada panggung, ya, di depan ada panggung. Kemudian
ada operator ya. Nah, operator ini yang punya amplifiernya, ini mic-nya gitu ya. Nah, mic-nya bisa banyak penyanyinya, banyak. Penyanyi satu, penyanyi dua, pemain gitar, pemain drum, segala macam pada masuk. Nah, ini kita bisa memilih satu gitu. Nah, kalau tanpa multiplexer barangkali setiap sinyal ya harus dihubungkan dengan satu kabel gitu. Jadi kalau ada 8 sinyal ya 8 kabel. Nah, tapi dengan teknik multiplexer dan multiplexer dari input yang banyak itu cukup hanya satu saja yang disalurkan. Kemudian nanti kita bisa mengambil kembali sinyal itu gitu. Jadi bisa dipilih gitu ya. Nah, ini adalah simbolnya dari multiplexer. Simbolnya seperti ini. Dari banyak ke satu, ya outputnya. Nah, ini adalah sinyal kontrolnya, selectnya, sinyal pemilih. Jadi kalau dia ada input A, B, C, D, kita hanya pengen mengeluarkan A saja, misalnya. Karena kalau dengan dua ini, dua masukan berarti kita punya empat kombinasi. Ya bisa A, B-nya 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11, gitu ya. Jadi kalau 00 A aja yang keluarin. Kalau 01 B-nya yang keluarin, A nggak bisa lewat, B-nya yang masuk. Kalau 10 C-nya yang keluar. Kalau dia 11 hanya D yang keluar. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini, isi dalamnya apa? Nah, nanti aplikasinya bahwa di dalam multiplexer ataupun di dalam demultiplexer isinya tuh gerbang-gerbang. Ya, ada and or not gitu ya. Digabungkan demikian rupa sehingga bisa menjadi rangkaian. Nah, ribet di dalamnya, makanya dibikin kotak aja kayak gini. Yang penting kita tahu fungsinya dari multiplexer adalah bisa memilih banyak input menjadi satu keluaran. Nah, kemudian kalau dari multiplexer simbolnya seperti ini, dia bisa satu masukan tapi bisa mendistribusikan, memberikan ke banyak keluaran. Jadi dari F bisa kasih ke A, dari F bisa dikasih ke B, dari F ke C, dari F ke D, tergantung daripada address pilihan yang sama. Baik di multiplexer dan kita punya pemilih address ya kita mau salurkan kemana. Kalau 0 ke 0 maka F sama A nyambung, B dan B, C, D-nya putus. Tapi kalau 01 F, B-nya nyambung, A, C, D-nya putus gitu. Ya kalau 10 maka A, F ke C nyambung, yang lain terputus. Kalau dia 11 maka F ke D yang nyambung gitu. Ya, jadi kira-kira fungsi dari multiplexer ini kebalikan. Kalau MUX and input banyak, ya hanya satu keluaran, satu link channel saja. Tapi demux dia satu masukan dengan keluaran yang banyak. Untuk apa aplikasinya? Nah, bisa kita lihat pada gambar seperti ini. Tadi dikatakan ini contoh ya, contoh aplikasinya, tapi tidak bisa IC ini dimasukin. Ini hanya untuk pengertian aja, untuk memudahkan pemahaman kalian. Jadi MUX itu banyak input, satu keluaran. Ini contohnya misalnya amplifier ya, surround sound system ya. Nah, ini hanya satu, tapi dia bisa mendapatkan inputnya banyak gitu. Ya, bisa dari suara MP3 player, iPod ya, kan ada suaranya. Nah, itu bisa diperbesar seperti itu. Atau dari laptop juga kalau mau dikencengin suaranya bisa dikasih ke sini. Dari penerima parabola bisa juga dimasukin ke sini, suaranya bisa tambah kencang. Juga demikian di digital tabel ini kayak Indosiar atau Indovision ya, ini bisa Indovision, MNC ya. Nah, itu kan penyedia film-film berbayar. Nah, ini bisa kita pilih, kita bisa masukkan ke dalam rangkaian multiplexer. Kita bisa memilih. Kalau 00 MP3 yang masuk. Jadi ini di 00 berarti MP3 yang masuk. Jadi ini suaranya yang diambil dari iPod. Kalau 01 maka iPod akan diputus, tapi laptop yang disalurkan ke outputnya.
gitu ya. Kalau 1-0 berarti dia masukkan ke dari digital satellite ini, dari parabola. Kalau dia 1-1 maka TV kabel ya, Indovision ya, masuk sini. Yang dulu. Jadi multiplexer bisa menghubungkan dari sumber source ke tujuannya dengan memilih rangkaian multiplexer ini sebagai rangkaian selektornya. Ini yang multiplexer dari banyak input ke satu keluaran. Ya, nah bagaimana dengan aplikasi dari multiplexer? Contohnya seperti ini, ya. Dari laptop kita bisa hubungkan ke speaker, ya, untuk Bluetooth misalnya. Nah, dari laptop juga kita bisa mengirim ke fax, sekarang udah jarang ya, mengirim dihubungkan dengan telepon. Dari komputer laptop juga bisa dihubungkan ke printer buat nyetak. Ya, kemudian dari laptop juga bisa ke HP. Untuk apa? Misalnya ngambil gambar yang mau dikirim, atau dari HP mau mengirimkan ngambil foto ke laptop. Nah, dari banyak sumber ini bisa kita pilih laptop mau dihubungkan ke Bluetooth, atau laptop mau dihubungkan ke fax, laptop mau dihubungkan ke printer. Nah, dengan memilih selektor. Jadi kebalikan yang tadi ya. Kalau multiplexer banyak input tapi satu keluaran. Kalau demultiplexer adalah satu input bisa didistribusikan ke banyak keluaran. Paham kira-kira? Apa bedanya MUX dan DMUX? Sekarang kita bahas secara satu persatu apa pengertian multiplexer. Ya, ini dia. Jadi multiplexer itu sama seperti switch yang bisa dipindahkan, switch yang banyak induknya tapi banyak anaknya tapi satu induk, ya. Nah, jadi inputnya bisa banyak sampai n, ya, multiple. Jadi mau 10, mau 20, mau 15, mau 4, mau 3 gitu ya, 15 lebih dari satu. Nah, kita bisa memilih outputnya kemana. Ini switch ini bisa pindah. Pindahnya tergantung dari address yang tadi saya kasih. Kalau 00 berarti dia jambung ke sini, kalau 01 dia pindah ke sini, cek klik. Kalau cek klik ke sini berarti I1 yang disalurkan. Kalau pindah ke sini cek klik berarti I2 yang disalurkan. Ya. Kalau dikasih 00 balik lagi cek klik dia ke atas, berarti dia akan ambil dari satu keluar. Jadi dia seperti switch yang bisa diatur-atur, diseleksi, dipilih tergantung daripada alamat address yang bisa dikasih. Rangkaiannya kayak gimana? Ya, sebetulnya rangkaiannya seperti ini. Kalau untuk dua input gitu. Ya, ini adalah bagian dari kombinasional logic. Ini malah gerbangnya yang semua digunakan adalah NAND gate. Jadi misalnya kita punya dua input, ya, ini satu output. Nah, ini yang kita mau hubungkan nanti misalnya ke laptop kita. Ini satu dari mana gitu ya, suara misalnya. Jadi ini ada I0, I1, ini bisa dikeluarkan ke sana kalau bisa dikontrol dari input. Kalau dia dua input cukup, kontrolnya itu cuma satu saja, karena di sini bisa 1 atau 0. Kalau dia 0, maka yang dipilih adalah yang I1. Gitu. Ya. Tapi kalau dia di sini 1, maka ini apapun kondisinya ini nggak bakal dikeluarkan. Yang dikeluarkan dari sini. Masuk 1, keluar 1. Masuk 0, keluar 0. Kalau di sini, nah ini dia tabel kebenaran. Ini seperti switch, dua switch. Ya. Kalau A-nya 0, A-nya 1, ini A-nya lagi 1 ya. A-nya 1, maka dari I1 yang diambil. I0 yang diambil. Salah nih gambarnya ini. Ya. Ini lagi kondisi 0, lagi kondisi 1 ya. 1. Kalau 1 yang diambil, dilihat tabel ini ya. Kalau dia posisi 0, masuk 0, 0, 0 ya kan. Masuk 1, keluarnya 0. Ya, jadi yang diambil ini pilih mana?
Yang dipilih adalah waktu dia low, yang dipilih adalah yang dari I1. Ya. Walau 0 dikasih 1, ya dia keluar 1. Waktu 0 dikasih 1 dia keluar 1. Ininya tidak dipedulikan. I0 tidak diperdulikan kalau I1 lagi connect ke output kalau dikasih low. Tapi kalau di sini dikasih high, di sini dikasih high, maka apapun kondisi yang ada di I0 itu yang akan dilewatin ke sini. Gitu ya. Nah, ini kamu bisa analisa tabelnya seperti ini buat rangkaiannya tabel. Jadi selama A ini adalah kondisi 1, ya lihat 1 masuk 00 keluar 0. Berarti yang dipilih mana belum tahu yang mana. Tapi kalau masuk 01 keluar 1 berarti yang dipilih adalah yang I0. Jadi waktu 1 I0 yang dipilih. Ya 01 1, 10 0 jadi 0 yang dipilih. 11 1. Ya. Tapi kalau di sini lagi kondisinya low, maka yang dipilih adalah keluaran I1 ini. Apa yang ada di I1 itu yang dikeluarkan di key-nya. Ini adalah rangkaian dasar daripada suatu rangkaian multiplexer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi kalau di sini, ini yang 4 input ya. 4 input, 1 output. Kalau ini kan 2 input, 1 output. Ya, nah ini kalau dia 4 input, 1 output. Jadi kita lihat di sini, kita bisa memilih A aja yang masuk. A disalurkan ke key, kalau dia 00, A yang dikeluarkan. Tapi kalau dia 01, B yang dikeluarkan. A putus, C, D putus. Kalau dia 10, C yang dikeluarkan. Kalau dia 11, maka D yang dikeluarkan. Jadi kalau 00, A yang dipilih. Ini X artinya kagak ngaruh, nggak dipilih. Terserah mau 1 kayak mau 0, pokoknya 1. Kalau hanya 1 yang dikeluarkan. Demikian juga halnya kalau dia 01, DC X ini artinya terserah. Ya, bebas. Boleh 1 kayak boleh 0, nggak dipedulikan. Ya, don't care. Sebut dengan posisi don't care, bodoh amat gitu ya. Pokoknya yang diambil hanya apa yang ada di B saja. Kalau di 10, apa yang ada di C aja yang diambil gitu. Kalau 11 hanya yang di D, yang lainnya X. Ya. Itu adalah cara kerja daripada suatu multiplexer. Bagaimana skemanya yang begini, 4 input dan 1 output. Skemanya juga sama seperti tadi, merupakan gabungan dari gerbang-gerbang NAND. Ya, outputnya ini ada NAND 4 output, tapi NAND gate itu terserah ya. Mau berapapun inputnya yang penting kalau salah satu outputnya akan 0. Gitu ya. Cara kerjanya. Nah, jadi kalau dia 4 input bisa dikendalikan oleh 2 gerbang select ini. Ya. 00 hanya A yang dipilih, yang tadi seperti ini. Ya, 00 hanya A yang dipilih. Skemanya itu seperti ini. Ya, dia seperti selektor 4. Ya. Kalau 00 A-nya nyambung, 01 B-nya nyambung, pindah sini ceklek. Ya, kalau sini 10 ceklek dia pindah ke C dan key yang keluar. Kalau dia 11 cekleknya ke bawah, jadi D-nya keluar. Ini adalah tabel kebenaran seperti yang saya sebutkan tadi. Saya jelaskan tadi. Ini adalah skemanya, merupakan gabungan dari gerbang. Makin banyak makin rumit. Ya, makanya kalau sudah di multiplexer kita nggak bahas lagi isi dalamnya. Yang penting adalah konsepnya, prinsipnya seperti ini, misalnya seperti itu. Ya. Nah, contoh daripada aplikasinya, IC multiplexer, salah satunya adalah 74151. IC ini memang dibuat untuk multiplexer dengan masukan 8, ya, keluarannya 1, ini dia. Jadi dia punya masukan 8, ada I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Jadi dia punya 16 kaki, 8 punya input yang bisa kita pilih dikeluarkan ke Z dan not Z. Not Z ini, Z dan not Z ini 2.
Loh, kok multiplexer bisa dua, kan outputnya cuma satu? Ya, di sini di cuma satu dia punya fasilitas ngeluarinnya dua, tapi not J selalu kebalikan daripada Z. Kalau sini satu keluaran nol, kalau sini nol keluaran satu gitu. Jadi dia bolak-balik selalu output not Z ini kebalikan daripada Z. Kemudian yang tiga A, B, C ini adalah selektornya. Berarti dia bisa 0, 0, 0. 0, 0, 1. Kalau dia cuma 2, hanya punya kondisinya 4. Ya. 0, 0, 0, 1. Sorry ya. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Punya 4. Tapi kalau dia ada 3 masukan, ya maka kombinasinya ada 8. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan yang terakhir adalah 1, 1, 1. Nah, kamu harus hafal tuh. Ya. Jadi kalau dia 3 bit, kalau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 itu artinya 1, 0, 1, 0 artinya 2. 0, 1, 1, 3, kemudian 1, 0, 0, 1, 0, 0, itu 4. Ya, 1, 2, 0, 1. Sorry. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, berarti 4. 1, 0, 1 berarti 5. 1, 1, 0 berarti 6. 1, 1, 1 berarti 7. Ya. 1, 1, 1 itu 7 karena 4 tambah 2 tambah 1. Ya. Nah, jadi ini untuk memilih inputnya. Kalau dia 0, 0 semua berarti yang ada 4. Dari I0 inilah yang gabung ke Z. Not Z-nya dia kebalikannya. Kalau sini 1 berarti Z-nya 1, not Z-nya berarti dia 0. Ya. Jadi I0 dan I7 adalah 8 pilihan input. Bebas diisi dengan input digital, boleh 1, boleh 0, yang jelas nanti ini bisa disalurkan ke output tergantung daripada address. Yang penting diperhatikan ini yang dicoret. Dicoret berarti dia enable. Kalau dia active low, jadi kalau dikasih low enable, nggak bisa. Jadi enable dan disable. Jadi kalau dikasih low dia adalah mati. Jadi seperti terputus, nggak bisa. 0 terus. Z-nya 0, not J-nya dia 1. Ini dia ya. Adalah berfungsi untuk mengatur kondisi output, jadi dia pemilihan. Bila dihubungkan ke 0 maka input yang terhubung ke output. Maka input terhubung ke output kalau dia dikasih 0. Ya. Oh sorry ya. Berarti kalau dia dikasih 1 dia putus, ya tidak jalan. Ya kalau dikasih 0, normalnya dia enable-nya harus dikasih 0. Ya. Kalau dikasih high dia disable. Nah, ini skemanya contohnya kita bisa memindahkan atau memilih data ini ke keluaran. Key dan not key selalu berlawanan. Jadi kalau ini nyala ini pasti mati, kalau ini mati ini nyala headnya. Nah, data input ini bisa kita pilih tergantung daripada 3 tombol, 3 saluran data. Kalau di sini dia 0, 0, 0, kalau saklarnya dia off, kalau off berarti dia low, kalau on dia berarti high, karena dia kalau dia on ini kan terhubung dengan tegangan sumber. Jadi kalau on di sini high, ya. Nah, ini bisa dipilih dari output yang mana gitu. Kalau di sini dia low, off ya, berarti dia low, maka yang di kaki 16 ini dari switch ini yang diteruskan ke output. Kalau dia di sini lagi on nyala, maka lampu Z
Dia nyala tapi dia kebalikannya not yet-nya dia akan mati. Ini adalah cara kerja IC 151. Nanti kita akan coba simulasikan dengan Proteus. Ya. Nah, ada lagi selain 151, dia 8 input dengan 1 output. Ada juga 153 yang 4 ke 1 tapi dia dual. Ya. Jadi 4 input, 1 keluaran, tapi dia ada 2. Ya. 2. Yang satu mengendaliinnya adalah dari kaki 2, yang satu yang milihnya dari kaki 14. Ya, ini dia. Ya. Jadi kalau 4 keluaran ini bisa kita pilih tergantung daripada address yang ada di B dan A. Ya, selectnya ini dari 14 dan kaki 2. Tanda X ini artinya dia don't care, terserah, suka-suka. Jadi apapun, kalau dia strop-nya di high, strop itu dia kayak ini kaki ini strop. Strop ini kayak ngunci, dikunci ya. Jadi kalau dikasih kunci udah gak ngaruh lagi dia, kayak diputus semuanya. Enggak ngaruh ini mau 1 kayak mau 0, kalau dia outputnya dibikin low aja. Ya. Outputnya nih kalau yang pertama dari ini, outputnya kan dia masukkan banyak ya. Ini masukannya banyak nih, inputnya nih. 3, 4, 5, 6 itu input, 1 output. Ya, nah output ini bisa disalurkan dari kaki 3 ke 7, dari 4 ke 7, dari 5 ke 7, atau dari 6 ke 7, tergantung daripada pilihan yang ada di input ini. Ya, di selectnya. Nah, kalau dia dikasih stropnya dikasih high, maka tidak akan terjadi apa-apa, putus gitu. Ya. Nah, kalau dia misalnya ini ya dikasih low BA-nya ya, B-nya ini B, ini A ya. Nah, ini B-nya, ini A. Low, maka yang diambil adalah C0 ya. C0 berarti kaki 6 sama kaki 7 yang disambungin ya. Low C0 yang dipilih ya. Syaratnya ini dikasih low. Strop ini kayak dia ngunci enable-nya ya. Maka apa yang ada di kaki C0 dia akan dikeluarkan. Kalau high, keluar high gitu. Ya, kalau L-nya 0, C0-nya 0, 0. High. Kenapa? Karena dia address-nya low, berarti C0 yang lagi dipilih. Ya. Nah, kalau dia low high berarti yang dipilih adalah yang C1, berarti kaki 6 tadi diputus, sekarang yang connect adalah kaki 5 dan kaki 7. Ya. Tergantung daripada input A dan B-nya gitu. Kalau low C1-nya outputnya low, kalau high C1-nya outputnya high gitu ya. Ini cara kita membaca tabel kebenaran. Ya, ini adalah cara kerja IC 74153. Ini juga masih 74153 sama dengan yang tadi ya. Ini saklar selektornya. Ini enable itu yang strop tadi ya, strop. Jadi enable itu bisa sama nggak bisa ya. Jadi kalau dia di enable udah high, nggak peduli lagi apa yang ada di sini, di S1, di selector atau dari data, semuanya dibikin low. 74153. Itu kira-kira pembahasan kita tentang multiplexer. Kesimpulan kita pada rangkaian multiplexer memiliki banyak input dan 1 buah output, di mana untuk memilih untuk input mana yang akan kita salurkan ke keluaran, kita bisa kontrol dari alamat select ya, selektor pemilihnya dengan memasukkan bilangan biner ya. Kalau dia 2 digit berarti dia 00, 01, 10, 11. Kalau dia 3, kalau inputnya 8, maka dia akan ada 3, maka bisa dipilih dari 000, 001, 010 sampai dengan 11. Kalau mau 15 bisa dimasukkan dengan 4 digit.
Itu kira-kira pembahasan tentang multiplexer. Kita lanjutkan dengan demultiplexer. Saya cek beberapa. Oh, sudah 30 menit. Oke. Saya mesti bergegas. Demultiplexer kebalikan daripada multiplexer. Kalau multiplexer masukannya banyak keluaran satu, maka demultiplexer masuk satu keluaran banyak. Dia juga seperti saklar yang dikendalikan oleh alamat address pilihan. Hanya bedanya kalau dari sini input ke output itu namanya multiplexer, tapi kalau dari satu disalurkan keluaran banyak ini namanya adalah demultiplexer. Sama. 00 A yang dipilih, 01 switch B yang jalan, ya, 10 C yang jalan, 11 D yang jalan. Jadi hampir mirip, hampir sama seperti demultiplexer, hanya dia kondisinya terbalik, ya. Jadi kalau pada demultiplexer tadi kita sudah jelaskan yang ini masuk banyak tergantung daripada alamat address 00 A yang nyambung keluaran, tapi pada demultiplexer dia inputnya satu, outputnya banyak tergantung daripada seleksi alamatnya. Kalau 00 berarti F-nya akan terhubung ke A, sementara F ke B, C, dan D akan terputus. Kalau dari 01 maka F ke A akan putus, tapi dia akan disalurkan ke F ke B. Kemudian waktu dia 10 F ke C, waktu 11 F ke D. Jadi demultiplexer ini dia 11 dia hubungannya ke D. Jadi terbalik dengan apa yang ada di kondisi multiplexer. Realisasi rangkaiannya seperti ini. Ya, ini dari gerbang NOT dan gerbang N. Kita udah bahas ini di combinational logic kemarin. Kalian bahkan udah dapat tes, sudah saya tes semuanya. Jadi F ini bisa dipindahkan ke A boleh, F ke B, F ke C, F ke D tergantung daripada alamat addressnya. Kalau 00 maka semua gerbang di sini akan mati kecuali hanya ini yang hidup, gitu ya. Nah, kalau N gate kan operasi perkalian. Kalau salah satu dikasih 0, apapun inputnya keluarnya tetap akan 0. Ya. Nah, inilah kerjanya di pada gerbang N gate. Kita masuk ke contoh IC di multiplexer. Kalau pada 151 itu adalah multiplexer, 138 adalah demultiplexer. Dia kebalikan. Ya. Dia punya address. Ya, dia nggak ada inputnya, dia address, dia outputnya bisa kita pilih high, ya, yang mana ini kondisinya dia terbalik, ya. Jadi kalau dia 000, Y0-nya yang high, semuanya mati, gitu ya. Itu kondisinya. Nah, dia juga punya input enable-nya, nah, dia bahkan punya 3 buah enable, ya. Ini enable bisa diatur, itu pemilihan selektornya. Jadi kalau kita lihat data sheet-nya, bisa kita lihat ini, ya, ini enable-nya, 138-nya. Nah, ini tabelnya, ya. Dia outputnya active low, jadi keluarannya dia ada tanda bulat begini, ya, berarti dia kebalikannya atau high, ya. Lagi kondisi normalnya high, ya. Begitu dia terpilih dia akan menghasilkan low, ya. Jadi kalau dia 000 CBA 000 berarti yang dipilih adalah Y0, kondisinya 0. Low high maka Y1 yang dipilih, yang lain high dia yang low, ya. Low high low dia yang ke Y2, ya. Y2 berarti outputnya yang Y2, ini dia 13, ya. Jadi 3 digit dia bisa memilih keluarannya ada 8. Rangkaiannya gimana? Oh, rangkaiannya seperti ini, ribet, ya. Ini dia masuk 38, 3 bit kan, keluarannya adalah 8. Ini not, ini juga not sama aja, ya. Jadi di buffer dulu baru dibalik, ini dibalik dulu baru di buffer, sama saja. Ini N tapi dia NAND, ya, sebetulnya, tapi masing-masing inputnya dikasih not di belakang. Kalau ini jadi double not. Ya, ini isinya
ya. Tapi kita nggak usah lihat isi dalamnya. Yang penting kalau udah masuk ke dalam rangkaian, ya kita cukup multiplexer itu hanya cukup digambarkan dengan seperti ini saja. Isi dalamnya nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kita tahu bahwa isi dalamnya adalah merupakan kombinasional logik atau penggabungan daripada gerbang-gerbang digital. Oke, boleh kita simpulkan berarti kalau dari multiplexer adalah inputnya satu, tapi dia bisa didistribusikan ke banyak keluaran. Ya. Kemudian kalau di multiplexer tadi bahwa inputnya banyak, tapi dia bisa memilih satu keluar, inputnya banyak, outputnya satu. Ya, kalau ada output berarti dia kebalikannya. Oke, itu saja barangkali pembahasan saya tentang multiplexer dan demultiplexer. Terima kasih atas segala perhatian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.